Opa, Oma, adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ada yang mengatakan tubuh atau badan itu penjara buat jiwa kita. Meskipun tubuh dan badan adalah penjara buat tubuh atau jiwa kita tidak boleh sewenang-wenang untuk meninggalkan tubuh atau badan kita saat kita menderita, saat kita kehilangan, saat kita memiliki banyak beban dalam hidup. Meskipun bacaan Injil hari ini biasa kita dengarkan berkali-kali, di mana kita diundang untuk percaya kepada Yesus bukan hanya sebagai jalan kebenaran dan hidup, tetapi Dia yang memiliki hidup dan kebangkitan kekal. Tetapi realitanya saat kita kehilangan orang yang kita cintai, orang tua, pasangan hidup, anak, sahabat, teman, apalagi kalau kehilangan bertubi-tubi ya dalam 1 tahun, 2 tahun, dalam waktu dekat. Itu ada orang yang mengatakan seperti layang-layang putus. Kehilangan sesuatu yang bernilai, bermakna, dan tidak tahu kemana mengarahkan hidup. Meskipun sebenarnya sangat beriman, biasa berdoa, tapi seperti ada yang sungguh-sungguh hilang. Bahkan ya, seperti truk oleng ya, mengarahkan hidup itu menjadi berat. Maka apa yang dikatakan dalam bacaan-bacaan hari ini sungguh mau mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam iman itu. Pertama-tama kebangkitan atas hidup bukan pertama-tama kebangkitan untuk mereka yang sudah meninggal. Memang dalam bacaan pertama dan dalam bacaan kedua dikatakan dengan jelas juga bahwa Allah akan membangkitkan mereka. Aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Itu yang dikatakan oleh nubuat Yehezkiel. Bahkan dalam surat Rasul Paulus juga dikatakan bahwa kalau roh Allah tinggal di dalam dirimu, Allah akan membangkitkan kita. Tetapi realitanya ketika kita kehilangan oleh kematian orang-orang yang kita cintai, barangkali kita tidak setegar seperti Marta. Lihat apa yang dilakukan oleh Maria, ya dalam kehilangan itu menyendiri, ya mengurangi perjumpaan dengan orang, dan barangkali juga bergumul untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan sebagai teman dekat, keluarga Betani ini keluarga yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi meskipun Tuhan Yesus sangat dekat dan mencintai keluarga ini, seolah-olah Tuhan Yesus itu membiarkan sakit itu merenggut kematian. Dan kadang-kadang kita juga tidak ikhlas. Kadang-kadang kita marah kepada Tuhan. Kita tidak kurang-kurang datang kepada Tuhan. Kita merasa tidak ada yang salah dalam hidup kita. Tetapi kenapa Tuhan merenggut orang yang kita cintai dalam hidup kita? Kenapa Tuhan tidak mau menambah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun untuk orang yang kita cintai? Dan dalam teks bacaan Injil dikatakan dengan jelas, kematian adalah
salah satu cara untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Karena di sana ada kebangkitan, dan kebangkitan itu pertama-tama bukan hanya untuk mereka yang mati, tetapi kebangkitan untuk kita yang hidup. Pertanyaannya, kalau kita kehilangan sebagaimana dialami oleh Marta dan Maria, apakah kita tetap berani datang kepada Tuhan dalam pergumulan kita, dalam kemarahan kita, dan mohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita boleh bangkit dan boleh memiliki kehidupan yang baru? Saya pernah menasihati seorang teman saya yang sangat terpukul ya, karena kehilangan orang yang sangat dicintai, kehilangan ayahnya, kehilangan saudaranya, kehilangan teman-temannya. Dia itu benar-benar seperti layang-layang yang terputus itu. Lalu saya bilang sama dia, bro, kamu itu tidak biasa menderita, saya bilang gitu ya. Menderita sekali ini aja kamu sungguh-sungguh seperti habis, terpukul, seperti tidak ada daya. Dan memang realitanya kadang-kadang tidak mudah, tetapi kita diundang oleh Tuhan untuk mengalami kemuliaan Tuhan kalau kita percaya. Injil Yohanes ditulis oleh Santo Yohanes supaya kita baik yang melihat atau tidak melihat Yesus, tetapi semoga kita semua mengalami Yesus dalam kasih kita dalam hidup sehari-hari supaya percaya. Mari kita teguhkan, kita kuatkan kepercayaan kita kepada Yesus, lebih-lebih saat kita menjadi layang-layang yang putus atau melihat teman, sahabat kita seperti layang-layang yang putus karena kehilangan orang yang sangat dicintai. Berkat Tuhan menyertai kita.